Perkenalkan, nama saya Heru Suprapto sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja dari deskripsi diri pada mata kuliah ini dalam rangka proses sertifikasi dosen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami nilai norma etika, akademik, sikap bertanggung jawab dari materi statistik dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui langkah penyusunan makalah secara mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab dikaitkan dengan keilmuan statistik dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui konsep-konsep dasar statistik, ekonomi, dan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasikan masalah ekonomi dengan menggunakan alat statistik dengan benar. Kemudian bentuk pembelajarannya dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis adalah direct instruction, kemudian ceramah dalam pencapaian pembelajaran, dan juga ada praktikum dalam pembelajaran. Untuk mendukung itu, menggunakan bahan ajar yang telah saya tulis sendiri, yaitu berupa buku pengantar riset ekonomi dan bisnis yang dilengkapi dengan penggunaan aplikasi Microsoft Excel dan IBM SPSS. Kemudian, dalam asesmen yang pertama menggunakan asesmen diagnostik berupa kehadiran, keaktifan, sikap mahasiswa. Yang kemudian asesmen formatif menggunakan tes, kuis, maupun juga penugasan kelompok. Sedangkan yang asesmen terakhir adalah sumatif menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dari aspek penilaian, ada skor-skor tertentu yaitu ujian akhir semester dan memiliki nilai 35%, ujian tengah semester 30%, kemudian juga penugasan baik tulisan maupun juga proyek sebesar 25%, sedangkan tingkat kehadiran memiliki presentasi sebesar 10%. Berikut video singkat dalam proses pembelajaran yang kami sampaikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali pada ruang pertemuan kuliah hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan cek absensi terlebih dahulu. Oh, baik, semuanya masuk, tidak ada yang absen ya. Baik. Kemudian pada pertemuan hari ini, kita adalah pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Dan materi sudah Anda bisa download masing-masing. Saya harapkan Anda telah mempelajari terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perkuliahan pada hari ini. Baik, saya akan duduk dulu ya, biar lebih rileks untuk menyampaikan materi ini. Nah, saya minta untuk membawa laptop karena di dalam perkuliahan ini nanti ada praktikum, meskipun praktikum sederhana, kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sedangkan nanti ketika praktikum menggunakan software seperti IBM SPSS, kita nanti akan ke lab komputer ya, karena kita memakai yang berbayar. Baik. Pada materi tentang uji validitas dan reliabilitas, nanti setelah Anda mengikuti materi ini, nanti Anda diharapkan mampu menjelaskan kegunaan uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Itu gambaran nanti seperti itu. Nah, yang pertama, kita harus melihat dulu apa yang akan kita uji nanti. Yang akan kita uji adalah data statistik. Data statistik itu apa? Itu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama dulu. Kemudian pada pertemuan kedua, saya sudah sampaikan apa itu skala-skala data dalam statistik.
Karena nanti dalam uji validitas dan uji reliabilitas itu juga sangat tergantung pada skala data yang digunakan. Mungkin masih ingat ya, ada skala nominal, apalagi ordinal, interval, dan skala rasio. Oke ya, berarti materi sebelumnya telah melekat di pemahaman Anda. Jadi nanti uji validitas dan reliabilitas juga dikaitkan dengan sana. Sekarang kita masuk ke pengertian uji validitas. Apa sih uji validitas itu? Uji validitas adalah alat untuk mengukur, ini ya. Nah, Anda bisa lihat juga di layar, ketepatan atau ketelitian alat ukur. Jadi Anda ingin mengukur itu kan menggunakan alat. Apakah alat itu teliti atau tepat untuk mengukur sesuatu yang Anda ukur itu? Misalnya Anda ingin mengukur panjang atau lebar dari map absensi ini. Kira-kira alat yang Anda pakai apa? Penggaris dalam satuan senti. Kan gitu ya? Karena alat ukur kan juga macam-macam. Nah, maka penggaris itulah kita uji. Apakah penggaris itu valid? Bisa mengukur apa yang hendak diukur. Itu secara simpel seperti itu. Dan nanti secara teoritis di layar ini Anda sudah bisa membacanya dan memahami secara lebih mendalam. Nah, kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Ini nanti yang kedua. Karena setiap data yang akan kita pakai dalam alat analisis statistik atau akan kita gunakan sebagai alat dan akan kita kaji lagi dengan alat statistik, data itu satu harus valid, yang kedua adalah harus reliable. Reliable itu apa? Sini saya kasih tanda merah, reliable itu adalah kehandalan atau kestabilan alat itu. Kalau Anda menggunakan penggaris, maka penggaris itu dipakai kapanpun, dimanapun akan menghasilkan ukuran yang sama. Dan penggaris manapun dalam satuan tertentu, satuan senti, akan mengukur ini adalah lebarnya misalnya 23 senti. Besok diukur tetap sama. Itu gambaran mengenai uji reliabilitas. Uji validitas adalah dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji reliabilitas adalah kestabilan alat ukur itu. Gitu ya. Jadi itu pengertian yang pertama. Dan selanjutnya kita akan kembali ke uji validitas dulu. Nah, secara umum uji validitas itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah uji validitas konstruk atau seringkali kalau Anda baca buku referensi uji validitas faktor. Yang kedua nanti ada uji validitas isi atau buku yang lain menyebutkan validitas konten atau isi. Apa perbedaan itu? Nah, di sini sudah ada ya. Ini nanti terkait dengan latar belakang data itu diperoleh dari mana. Yang pertama validitas konstruk atau seringkali disebut validitas konsep. Artinya di perpustakaan ada buku-buku teori. Di situ sudah menyatakan bahwa misalnya Anda mempelajari manajemen pemasaran, Anda tahu bahwa indikator dari kepuasan konsumen itu apa? Di teori sudah ada. Berarti kepuasan konsumen itu dibentuk oleh indikator-indikator. Indikator-indikator yang membentuk variabel nanti itulah disebut konstruk atau bangunan. Itu adalah validitas konstruk. Jadi nanti yang kita uji adalah indikator itu apakah valid atau tidak. Sedangkan yang kedua adalah validitas isi. Nah, validitas isi ini agak sedikit berbeda dengan validitas konstruk. Itu berkaitan dengan bagaimana kita mengambil datanya. Kita lihat di sini. Validitas isi atau kadang-kadang disebut sebagai validitas konten adalah nanti mencerminkan sini ya isi materi yang akan diukur. Maka nanti pengujiannya berbeda dengan validitas konstruk. Kenapa? Karena nanti ujinya adalah berdasarkan penilaian. Penilaian siapa?
apakah itu praktisi atau akademisi yang menilai bahwa alat itu adalah sahih atau syah. Nanti juga ada bagaimana perbedaan secara statistik ketika kita menggunakan alat statistik untuk menguji konstruk, validitas konstruk, maupun juga validitas isi. Itu nanti akan berbeda. Kita nanti akan tahap demi tahap menyampaikan masalah itu. Nah, sekarang kita yang langkah di dalam uji validitas. Yang pertama, faktor atau konstruk, kemudian nanti yang kedua adalah bagaimana langkah menguji validitas isi atau konten. Yang pertama, secara statistik nanti sebenarnya sangat sederhana. Kalau Anda ingat materi mengenai materi-materi sebelumnya, ada namanya korelasi. Ingat ya, analisis korelasi ya, atau analisis hubungan. Jadi pada prinsipnya uji validitas kurang lebih sama. Nanti akan diukur melalui pendekatan uji korelasi. Namun nanti bagaimana memberikan interpretasi penilaian itu tentu sangat berbeda. Sekarang yang pertama adalah validitas konstruk atau validitas faktor ya. Ini cara menghitungnya ada ini, mengkorelasikan. Ya. Korelasikan sudah kita pelajari ya. Jadi mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan dari semua item dalam faktor itu dengan skor total. Karena kan gini ya, ketika kita bicara tadi manajemen pemasaran faktor indikator yang mempengaruhi atau indikator kepuasan konsumen, di sana ada beberapa indikator. Nanti masing-masing skor indikator ini dikorelasikan dengan keseluruhan konstruk atau skor total. Nah, yang kedua adalah uji validitas isi atau validitas item, kadang-kadang disebut seperti itu. Apa itu? Caranya adalah mengkorelasikan antara skor item dengan total skor dari semua item. Nah, itu nanti kita akan praktek bagaimana melaksanakan dua uji validitas, baik uji validitas faktor maupun juga validitas item atau validitas isi. Pak, izin bertanya? Ya, silakan. Dari uji validitas dan uji reliabilitas itu kegunaannya apa saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa kegunaan uji validitas dan reliabilitas? Jadi begini, sebelum nanti Anda melakukan penelitian, ingin meneliti sesuatu, maka Anda menggunakan instrumen atau alat untuk meneliti. Apa alat itu? Nah, misalnya dalam ekonomi dan bisnis, tadi dicontohkan di manajemen pemasaran, Anda ingin mengetahui kepuasan konsumen. Maka apa yang Anda ukur? Maka Anda akan mengukur kepuasan konsumen itu melalui pertanyaan. Kan gitu ya? Dengan pertanyaan. Nah, apakah pertanyaan itu tepat untuk mengukur tentang kepuasan itu? Jadi nanti yang diuji adalah pertanyaan Anda itu diuji. Apakah valid atau tidak? Itu yang pertama. Artinya, apakah pertanyaan itu ingin mengukur kepuasan konsumen atau tidak? Nah, jadi pendekatan seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kuesioner dalam studi kasus tadi pemasaran, sebelum diedarkan harus diuji dulu. Apakah pertanyaan saya yang saya buat, saya susun untuk disebarkan kepada responden itu bisa nggak untuk mengukur apa yang ingin saya maksudkan, yaitu kepuasan konsumen. Karena tadi kan ada beberapa indikator. Oh, kepuasan konsumen itu ciri-cirinya adalah indikator A, bla bla bla, B, bla bla bla, C, bla bla bla, begitu. Maka tiga-tiganya harus diuji dulu. Apakah tiga-tiga pertanyaan itu relevan, valid atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sama, uji reliabilitas juga begitu. Jangan-jangan nanti pertanyaan atau kuesioner ini dipahami oleh orang lain dengan pemahaman yang berbeda. Itu nggak boleh. Jadi kuesioner itu ketika ditanyakan kepada si A, si B, si C, dan seterusnya, akan menimbulkan persepsi yang sama.
Oh, yang dimaksud pertanyaan itu. Maupun juga nanti diberlakukan ke tempat lain. Sekarang diteliti, dikasih kuesioner, besok dikasih lagi, jawabannya harus stabil. Artinya pertanyaan itu pertanyaan yang telah disusun memiliki makna yang sama, apa yang ingin dimaksudkan oleh si orang peneliti, apa yang hendak diukur. Itu gambaran mengenai apa manfaat uji validitas dan reliabilitas. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Baik. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan mengenai cara uji validitas dan reliabilitas. Sekarang, secara statistik, karena kita tadi menggunakan pendekatan korelasi dalam menguji validitas, secara statistik nanti kapan atau pada saat menilai berapa suatu instrumen itu memiliki validitas. Di sini ada angka 0,3. Secara statistik, jika nanti hasil pengukuran korelasinya sebesar 0,3, maka berdasarkan para ahli, maka studi kasus kuesioner tadi itu adalah valid. Artinya kuesioner dapat dipakai untuk meneliti selanjutnya. Jadi batasnya adalah 0,3. Berarti nanti kalau kurang dari 0,3 tidak valid. Oh, lebih dari 3 atau sama dengan 3, minimal 3, maka baru dikatakan valid. Jadi begitu ya. Nah, pendekatannya nanti ada formula korelasi, baik nanti yang pendekatan korelasi produk momen dengan simpangan, maupun juga dengan nilai angka kasar, dan hal ini sudah dipelajari sebelumnya, artinya pada materi sebelumnya. Kemudian, dari hasil perhitungan itu nanti menunjukkan apa? Ini kan formula korelasi yang Anda ingat dulu ya, nilai-nilai korelasi skalanya apa? Kemudian makna dari skala itu apa sudah Anda pahami. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya, misalnya ada data yang telah saya sampaikan, yaitu praktek untuk uji validitas konstruk dalam hal ini. Oleh karena itu, kita akan praktek melalui file Excel yang telah saya sampaikan. Nah, ini kan yang sudah ada di hadapan Anda, di laptop Anda sudah download itu. Ini Anda lihat di sini ya. Ini merupakan total skor dari keseluruhan instrumen. Instrumen 1, instrumen 2, 3, sampai 10. Kemudian yang baris ke bawah ini adalah jumlah responden. Jadi yang dimaksud validitas itu adalah begini. Ini kan skor item tadi ya. Skor item per indikator tadi dikorelasikan dengan total skor. Oleh karena itu, pada yang merah ini Anda bisa ketik nanti sama dengan person B3 sampai B23 dikorelasikan dengan ini. Ketik correlation bisa, person bisa. Gitu ya. Sekarang waktu 1 menit untuk Anda melakukan itu. Sudah? Sekarang Anda lihat hasilnya. Hasilnya apa? Ini ada 0,23, 0,4, dan seterusnya. Apakah semuanya instrumen valid dalam hal ini? Mana yang tidak valid? 0,2, berarti indikator nomor 1 ya? Kenapa tidak valid? Karena di bawah 0, oke, baik. Jadi, Izin bertanya, Pak. oh ya, silakan. Bagaimana jika hasil uji tidak valid, Pak? Oh, yang sini tadi ya. Baik, pertanyaannya adalah tadi bagaimana jika indikator tidak valid dan mau diapakan, gitu ya. Nah, itu pertanyaan bagus. Terima kasih. Jadi 0,23 ini kan tidak valid tadi. Terus kan nggak boleh dipakai. Mau diapakan kan gitu ya. Yang pertama, langkah pertama adalah
kita evaluasi dulu butir pertanyaan itu. Ditanyakan dulu, cek teorinya apakah sudah sesuai dengan teori. Kalau sudah, diuji kembali. Oh, jangan-jangan redaksinya salah. Itu langkah pertama. Ya, berarti harus dicek instrumen atau kuesionernya, dicek dulu. Nah, kemudian setelah dicek, pasti nanti akan diujikan kembali. Atau diganti indikatornya. Kan yang namanya indikator itu kan banyak ya. Oh, indikator A nggak cocok, indikator B nggak cocok, oh pakai indikator C misalnya. Ganti indikatornya. Dan buat lagi kuesionernya. Satu, perbaiki. Kedua, bisa ganti indikator, tetapi dalam satu konstruk. Yang ketiga adalah, oh ternyata nggak valid lagi, maka bisa di-drop. Di-drop itu dikeluarkan. Namun harus hati-hati. Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Boleh nggak kita membuang indikator itu? Jawabannya ada boleh dan tidak. Nanti tergantung hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Kalau bersifat reflektif, kalau bersifat formatif gitu ya. Nah, kalau reflektif nggak bisa dibuang, tapi kalau formatif nanti bisa dibuang. Itu nanti pada materi teori berikutnya. Jadi tadi ada 3 tahapan. Setelah 3 tahapan dan harus diuji ulang. Oh ternyata di drop tinggal 9 indikator dari 10. Yang 9 tadi diuji kembali, uji validitasnya. Demikian materi yang saya sampaikan berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas pada hari ini. Kemudian ada penugasan, nanti akan saya kirim, kurang lebih sama, tetapi nanti tentu jumlah soalnya, jumlah indikatornya juga akan lebih banyak dari ini. Untuk di kelas mungkin cukup yang sederhana saja. Terima kasih pertemuan pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.